tes briefing dulu lah ya. Belum mulai pelajaran, oke? Tahu kan tepuk semangat? Tahu. Oke, coba kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, udah pada semangat belum? Kalau lesu kali, udah pada makan siang? Udah kan? Jadi kau pada lesu-lesu kali deh. Belum? Kita makan kalau udah mau main ya. Nah, kembali lagi kita belajar tentang ekosistem. Nah, pokok pembahasan kali ini kakak akan memberikan materi tentang pengertian ekosistem dan komponen-komponen ekosistem. Nah, jadi pengertian ekosistem itu, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem. Nah, macam-macam ekosistem terbagi menjadi dua, ada ekosistem alam dan ekosistem buatan. Apa itu kah ekosistem alam dan apa itu kah ekosistem buatan? Nah, ekosistem alam itu merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam tanpa ada campuran tangan manusia. Contohnya kayak sawah, danau, waduk, hutan, dan gurun, dan lain-lain. Nah, kalau sawah itu kan memang udah terbentuk pian kan dari alam, kayak kita yang buat kan. Itu juga danau. Danau kan nggak mungkin kita ngerok danau sedalam mungkin kan. Jadi itu udah ada dari alamnya. Nah, ekosistem alam itu terbagi menjadi dua, ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi air sebagai habitat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, di ekosistem air ini juga terbagi menjadi dua, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, ini kita akan membahas pengertian ekosistem dan komponen-komponen ekosistem. Apa itu kak pengertian ekosistem? Nah, pengertian ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem suatu hubungan tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem. Nah, jadi tadi kan kakak udah menjelaskan nih tentang pengertian ekosistem. Nah, yang kedua itu ada konsumen. Konsumen ini memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme Yang kedua itu ada konsumen. Konsumen ini memiliki sifat yang berbeda dengan produsen. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik sebagai organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Sebagai contoh adalah manusia dan hewan. Ketiganya nanti dibagi lagi berdasarkan makanannya menjadi herbivore